Kita mengenal tiga bahan bakar yang digunakan kereta untuk bergerak menarik gerbong. Menggunakan uap, menggunakan batu bara dan listrik kereta api uap. Mari kita kembali ke awal abad ke-19 ketika lokomotif uap pertama berdetak hidup. Binatang mekanis ini lahir dari revolusi industri, suatu era inovasi teknologi yang cepat. Mesin uap, sebuah penemuan oleh James Watt, adalah katalis penting dalam revolusi ini, dan ketika George Stephenson mengambil mesin ini dan menempatkannya pada roda, melahirkan lokomotif uap pertama, transportasi berubah selamanya. Mekanika kereta api uap ini relatif sederhana, namun cerdas. Sebuah kotak api di jantung lokomotif membakar batu bara, menciptakan uap. Uap ini kemudian dialihkan ke dalam piston, mendorong roda maju. Itu adalah simfoni api, air, dan besi yang bisa menarik beban dalam jarak jauh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kereta api uap merevolusi transportasi, membuka kemungkinan-kemungkinan yang tak terbayangkan hanya beberapa dekade sebelumnya. Mereka menghubungkan kota, desa, dan bahkan negara, memungkinkan gerakan orang dan barang dengan cepat. Konektivitas ini mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong perdagangan dan industri. Tapi kereta api uap bukan hanya tentang ekonomi. Mereka adalah simbol kecerdasan dan tekad manusia. Mereka mewakili kemenangan atas alam, kemampuan untuk mengendalikan salah satu kekuatan paling kuat, uap, dan menggunakannya untuk mendorong kemajuan. Namun, mereka melampaui transportasi dan ekonomi. Kereta api uap adalah penggerak utama industrialisasi. Ini mendorong pertumbuhan industri seperti penambangan batu bara dan pekerjaan besi. Itu merombak lanskap dengan jalur yang dibentang di dataran, gunung, dan bahkan di bawah laut. Ini mengubah masyarakat, membawa perubahan dalam segala hal mulai dari pola kerja hingga kegiatan rekreasi. Tapi seperti halnya teknologi apapun, kereta api uap memiliki keterbatasannya. Mereka berisik, kotor, dan memerlukan banyak perawatan. Mereka mengkonsumsi banyak batu bara dan air, membuat mereka kurang ramah lingkungan. Dan seiring dunia bergerak maju, muncul kebutuhan untuk moda transportasi yang lebih cepat, bersih, dan efisien. Jadi, kereta api uap memulai gerakan roda transportasi modern, tetapi mereka tidak tanpa keterbatasan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, teknologi juga berkembang, dan era uap memberi jalan kepada era diesel. Transisi dari kereta api bertenaga uap ke diesel merupakan momen penting dalam sejarah kereta api, menandai akhir dari satu era dan awal dari era lainnya. Kereta uap meskipun revolusioner pada masanya, tidak tampak kekal. Mereka membutuhkan banyak tenaga kerja, memerlukan perawatan rutin, dan mengkonsumsi banyak batu bara dan air. Sering berkembangnya pemahaman kita tentang mesin dan mesin, begitu pula kebutuhan untuk metode penggerak kereta yang lebih efisien dan hemat biaya. Masuklah kereta api diesel, generasi berikutnya dari teknologi kereta api. Tidak seperti kereta api bertenaga uap, kereta api diesel tidak memerlukan pasokan batu bara dan air yang konstan untuk beroperasi. Sebaliknya, mereka berjalan dengan bahan bakar diesel, sumber daya yang lebih padat energi dan mudah didapatkan. Perubahan ini tidak hanya mengurangi biaya operasional kereta api tetapi juga membuat mereka lebih andal dan efisien. Tetapi bagaimana kereta api diesel bekerja? Jantung dari kereta api diesel adalah mesinnya, yang beroperasi pada prinsip pembakaran internal. Di dalam mesin, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder yang berisi udara terkompresi. Panas udara menyalakan bahan menyebabkannya meledak. Ledakan ini mendorong piston, yang pada gilirannya menggerakkan poros engkol. Poros engkol kemudian mentransfer energi mekanik ini ke roda kereta, mendorongnya ke depan. Sederhana dan efisiensi mesin diesel membuat mereka menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan kereta api. Mereka memerlukan perawatan lebih sedikit daripada uap dan dapat berjalan lebih lama tanpa perlu mengisi bahan bakar. Selain itu, kereta api diesel dapat mencapai kecepatan yang lebih tinggi dan membawa beban yang lebih berat daripada kereta api uap, menjadikan mereka alat yang sangat berharga dalam industri transportasi. Meskipun keuntungan mereka, kereta api diesel tidak tanpa kelemahannya. Mereka lebih dan menghasilkan polusi udara lebih banyak daripada kereta api uap. Manfaat yang mereka berikan jauh melebihi negatif ini, yang mengarah pada adopsi mereka secara luas di seluruh dunia. Kereta api diesel menandai lompatan signifikan dalam teknologi kereta api, tetapi mereka hanyalah batu loncatan untuk apa yang akan datang selanjutnya.
Di adegan berikutnya, kita akan menjelajahi evolusi kereta api lebih jauh lagi saat kita menyelami dunia kereta listrik. Tetap sinton. Ketika kita melangkah ke abad ke-20, era baru terbit di industri kereta api, era kereta listrik. Ini adalah saat dunia berkembang pesat dalam teknologi dan kereta api tidak terkecuali. Pengembangan kereta listrik merupakan perubahan permainan, merevolusi cara kita bepergian dan membentuk masa depan transportasi. Teknologi di balik kereta listrik sangat menarik. Tidak seperti pendahulunya yang bertenaga uap dan diesel. Kereta listrik ditenagai oleh listrik yang dipasok melalui jalur overhead atau rel ketiga. Listrik ini kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik di kereta, mendorongnya maju. Sistem ini efisien dan andal, memungkinkan perjalanan berkecepatan tinggi tanpa kebutuhan bahan bakar di atas kapal. Salah satu manfaat utama kereta listrik adalah kecepatannya. Kereta ini dapat mencapai kecepatan hingga 260 mil per jam, jauh lebih cepat dari kereta uap atau diesel. Ini berarti perjalanan yang lebih cepat dan waktu perjalanan yang lebih sedikit. Faktor krusial di dunia modern yang bergerak cepat. Namun bukan hanya kecepatan yang membedakan kereta listrik. Mereka juga jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan pendahulunya. Tanpa emisi langsung, kereta secara signifikan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer, membantu melawan perubahan iklim. Mereka juga lebih tenang dibandingkan kereta uap dan diesel, mengurangi polusi suara di area perkotaan. Kereta listrik telah menjadi pemain kunci dalam transportasi modern. Mereka adalah pemandangan umum di kota-kota di seluruh dunia, menyediakan transportasi umum yang cepat dan efisien. Mereka juga telah memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan kereta api berkecepatan tinggi, menghubungkan kota dan negara seperti belum pernah ada sebelumnya. Kereta listrik mewakili lonjakan besar dalam teknologi kereta api. Mereka telah mengubah cara kita bepergian, menjadikannya lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efisien. Tapi mereka bukan akhir dari industri kereta api terus berkembang, mendorong batas kecepatan dan efisiensi. Kereta adalah wajah kereta api modern, tetapi bagaimana mereka dibandingkan dengan pendahulunya? Sekarang setelah kita telah menelusuri evolusi kereta api, saatnya membandingkan kereta uap, diesel, dan listrik. Mari kita mulai dengan kecepatan. Kereta uap adalah pelopor industri kereta api, tetapi mereka bukan yang tercepat, rata-rata sekitar 30 mil per jam. Kereta diesel, di sisi lain, membawa peningkatan kecepatan yang signifikan, sering mencapai lebih dari 90 mil per jam. Kereta listrik, bagaimanapun, adalah juara kecepatan, dengan beberapa kereta peluru mencapai kecepatan tertinggi lebih dari 200 mil per jam. Sekarang, mari kita bicara tentang efisiensi. Kereta uap membutuhkan banyak air dan batu bara untuk beroperasi, membuat mereka kurang efisien. Kereta diesel, meskipun lebih efisien bahan bakar dibandingkan dengan kereta uap, masih membutuhkan jumlah bahan bakar diesel yang cukup besar. Kereta listrik adalah yang paling efisien di antara semuanya, berjalan dengan listrik yang bisa dihasilkan dari berbagai sumber energi terbarukan. Selanjutnya, mari kita membahas dampak lingkungan. Kereta uap, meskipun menarik, terkenal dengan polusi mereka, mengeluarkan jumlah asap dan jelaga yang besar. Kereta diesel adalah perbaikan, tetapi mereka masih berkontribusi terhadap polusi udara melalui pembakaran bahan bakar diesel. Kereta listrik, bagaimanapun, adalah opsi yang paling ramah lingkungan, terutama ketika ditenagai oleh sumber energi terbarukan. Terakhir, kita akan mempertimbangkan perawatan. Kereta uap membutuhkan pemeliharaan yang ekstensif dan sering karena mekanisme mereka yang kompleks. Kereta diesel, meskipun lebih mudah dirawat dibandingkan dengan kereta uap, masih membutuhkan pelayanan mesin secara berkala. Kereta listrik adalah yang paling mudah dirawat, dengan bagian yang bergerak lebih sedikit dan keuntungan tidak memerlukan penggantian oli mesin. Sebagai kesimpulan, meskipun setiap jenis kereta memiliki fitur dan manfaatnya sendiri, evolusi dari kereta uap ke kereta listrik adalah bukti dari kecerdasan dan kemajuan manusia. Setiap generasi kereta telah membawa peningkatan kecepatan, efisiensi, dampak lingkungan, dan perawatan, menunjukkan kepada kita sejauh mana kita telah datang dalam perjalanan inovasi dan kita. Meskipun setiap jenis kereta memiliki fitur dan manfaatnya sendiri, evolusi dari kereta uap ke kereta listrik adalah bukti dari kecerdasan dan kemajuan manusia.
Perjalanan kereta tidak berhenti pada kereta listrik, bahkan itu baru permulaan. Sering melangkah maju ke abad ke-21, kita menyaksikan revolusi dalam dunia transportasi kereta api. Kami tidak hanya berbicara tentang peningkatan kereta listrik yang ada. Kami berbicara tentang tingkat kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan yang baru. Bayangkan bepergian dengan kecepatan pesawat, tetapi di darat. Itu bukan lagi barang fiksi ilmiah. Masuklah ke ranah levitasi magnetik atau kereta maglev. Kereta ini menggapung di atas rel, menghilangkan gesekan, dan memungkinkan kecepatan yang mengalahkan kereta tradisional. Kami berbicara tentang mencapai hingga 600 km per jam. Itu lebih cepat dari kebanyakan jet komersial, tapi inovasi tidak berhenti di situ. Bayangkan kereta yang bepergian dalam tabung vakum, mengurangi hambatan udara hampir menjadi nol. Ini adalah konsep di balik Hyperloop. Dengan teknologi ini, kita berpotensi mencapai kecepatan lebih dari 1000 km per jam. Itu adalah London ke Edinburgh dalam waktu hanya setengah jam. Tentu saja, teknologi ini datang dengan tantangan mereka sendiri. Pembangunan rel maglev dan tabung Hyperloop adalah mahal dan memakan waktu. Ada juga masalah keamanan yang harus ditangani, seperti bagaimana menggongsikan penumpang dengan aman dalam kasus darurat. Tetapi seperti halnya teknologi baru, tantangan ini memberikan peluang untuk inovasi dan peningkatan lebih lanjut. Masa depan kereta tidak hanya tentang kecepatan, ini juga tentang keberlanjutan. Kereta masa depan akan lebih hemat energi, mengurangi dampak mereka terhadap lingkungan. Mereka juga akan lebih nyaman dan dapat diakses, membuat perjalanan kereta menjadi pilihan yang semakin menarik. Sering kita terus berinovasi dan mendorong batas. Siapa yang tahu apa yang masa depan pegang untuk kereta? Satu hal yang pasti, perjalanan ini jauh dari selesai.